Itu tadi penyakit-penyakit yang banyak mengintai di musim pancaroba. Ada DBD, ada influenza ya. Namun nggak perlu khawatir karena kita bisa hadapi dengan perkuat sistem imun tubuh kita dengan teh bugar ya. Teh bugar terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, dan kencur dok ya. Serta lengkuas. Sang lengkuas. Ya. Dan tadi kita udah buat nih. Ya. Dan saya penasaran mau icip nih seperti apa rasanya ya. Ya, boleh Baunya pakai gimana madu. dok? Oke, ini wanginya wangi rempah ya, khas Indonesia. Oke, tapi ini boleh ditambah madu juga ya dok Boleh, ya? Nah, setelah dingin betul. kita tambahkan madu karena madu enzimatik ya, jadi nggak Betul. boleh suhu panas. Ya. Kita coba tambahkan madu secukupnya, jangan terlalu panas juga. Saya coba ya, Oke. pemirsa. Kayak apa rasanya nih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sangat berkhasiat nih Dokter Anissa, Oke, karena nah, ada Dok. gingerolnya juga. Nah ini kan dokter Haikal udah nyobain nih. Iya. Gimana nih rasanya Wah, dokter Haikal? rasanya penuh kehangatan. Wah, penuh kehangatan ya dok ya. Tapi bener Hangat banget. juga ya. Iya, karena ada jahenya kan. Jahe, lengkuas, Ada lengkuasnya, ya, kemudian kencur. jadi ada rasa pedesnya juga, Pedes, ya. ada rasa manisnya, Ya, dan kayu pastinya manis. memberikan kehangatan, melegakan ya Iya. tubuh Oke. kita. Wah, Oke. luar biasa nih. Nah dok, ini Ya. kan udah dibikin nih dok ya. Ya. Ini bagus banget untuk meningkatkan imunitas kita. Betul. Tapi bisa dikonsumsi berapa kali sehari dok? Cukup sekali saja Oh, kalau sekali untuk saja. pencegahan, Ya. ya. Nanti kita bisa sampling dengan yang wedang yang lain. Jadi kalau ini teh bugar ya, bahan itu kan bahan yang ada di dapur kita. Jadi dia sehari-hari dikenal sebagai pangan fungsional sehingga Ya. range keamanannya juga lebar. Kita padukan dengan nanti yang resep yang kedua ini ada wedang rempah. Oh, Yang serba daun-daun Oke. ya. Ini serba daun-daun ya dok Ya. ya. Kalau yang tadi kan minumannya terbuat dari bahan rimpang dok ya. Ya, rimpang. Nah ini kita akan buat minuman herbal dari bahan daun-daunan ya. Ya. Ada daun apa saja dok nih? Ya, yang pertama ada jahe, tetap kita manfaatkan Ya. jahe karena sebenarnya Oke. jadi imunomodulator yang banyak dipakai, apalagi masa COVID-19 ini Ya. sebenarnya ada 3. Salah satunya jahe, habatus Betul. sauda atau jintan hitam, Ya. dan juga ini probiotik ya. Probiotik. Ya, jangan lupa probiotik karena our gut is our second brain. Wah, Nah, kalau betul, betul, pencernaan kita sehat, maka seluruh tubuh kita Iya. akan sehat karena ujung-ujungnya imunitas itu adalah di pencernaan juga. Ya. Oke, jadi setelah itu kita buat resep yang kedua. Ini ada resep Ya. yang kedua ini namanya wedang rempah ya. Oke. Wedang rempah ya. ini jahe sama karena mengandung gingerol, ini menghangatkan juga. Ya. Ya, Ini- satu ruas dok. Enggak, kalau ini bikinnya bisa untuk serumah nih wedang rempah ini, Dokter Nisa. Kalau tadi cuma satu porsi, ini pakai 2 liter air boleh. Oke. Jadi kalau di dalam 2 liter air bisa ambil 6 sampai 7 ruas jahenya. Oh. Sama seperti tadi, kita cuci bersih. Kalau bisa tanpa dikupas karena dia bioaktif pomponnya ada di bawah kulit. Ya. Dikeprek saja, masukkan 6 sampai 7 ruas. Kemudian serba daun-daun nih. Oke. Ada jeruk purut, kita ambil daunnya ya. daun jeruk purut ya. Jeruk purut ini ternyata berkhasiat sekali. Dari praklinisnya juga sudah teruji ya. Betul. Jadi dia bisa mencegah virus secara praklinis. Nah. Nah, secara klinisnya juga bisa Iya. sih sebenarnya. Kalau iya. kalau daun ini memang gampang kita temukan dok ya. Di dapur nih biasanya bumbu Dapur. masak Dokter Haikal. Oke. Iya. Kemudian kita pakai juga Iya. pandan, daun pandan. Daun pandan ini istimewa sekali ya, pandan wangi. Ini punya keistimewaan, Oke. antioksidannya itu stabil di suhu tinggi, di suhu panas. Oke. Jadi bisa kita rebus Iya. ya. Makanya kalau masak nasi juga bisa kita Betul. campurin. Dok, kalau gitu, kalau misalnya nih ada yang mengatakan bahwa daun sereh dan daun pandan dapat meningkatkan daya tahan tubuh, itu fakta berarti dok ya? Fakta. Fakta ya. Karena secara praklinis juga udah teruji juga. Iya. Kemudian kita ambil serai ya, Symphobogon citratus atau serai dapur 2 batang. Iya. Kemudian kita ambil kayu manis. Kayu manis ya. Ya, kayu manisnya cukup untuk 2 liter air Ya. itu bisa 3 batang. Ya. Kemudian kita rebus seperti tadi. Kalau 2 liter kira-kira sampai 15 menit ya, kita sampai jadi 1,5 liter atau 1 liter. Nah ini bisa dikonsumsi juga sehari sekali. Oh, Sekali sehari sekali. sekali Untuk juga dewasa ya, Dok, ya. Sebenarnya anak-anak juga bisa. Ya. Cuman saja kalau anak-anak kan belum kooperatif, kalau di bawah 2 tahun ya. Kalau di atas 2 tahun bisa. Biasanya kita pakainya 4 kali 6 sendok makan maksimal. Jadi bisa 2 kali 6 sendok makan. Oke. Jadi kalau yang di atas 5 tahun boleh setengah gelas atau setengah cangkir. Oke. Nah dok, tadi kan dokter sempat bilang kalau ini bisa dikonsumsi sekeluarga ya dok Iya. ya. Itu bisa disimpan berapa lama dok? Iya, Sebenarnya kalau bisa kita membuatnya sehari habis. Oh. Ya karena tidak bagus juga menginap, karena kalau apalagi di kulkas rumah tangga buka tutup suhunya tidak stabil, khawatirkan kalau herbal justru terjadi fermentasi kalau dalam jangka waktu lama. Sehingga ya kalau bisa sehari habis lah ya, buat lagi besoknya gitu. Karena ini bisa diseling dengan yang tadi. Hari ini kita teh bugar, besoknya wedang rempah atau sebaliknya. Dok,
Kalau misalnya dok ya, misalnya nih orang sedang sakit dok ya, Iya. dia mengkonsumsi obat dokter juga. Iya. Apakah boleh dikombinasikan dengan minuman herbal ini dok? Boleh, jaraknya 2-3 jam supaya Iya. tidak terjadi interaksi. Jadi khawatirkan salah satunya menurunkan khasiatnya gitu ya. Lalu apakah ada semacam kehati-hatian, misalnya untuk mereka yang punya gangguan asam lambung, karena ini kan bahannya bahan yang memang bisa pedas dok ya. Iya, Apakah betul. ada warning tertentu dok? Iya, jadi untuk yang dua-duanya kan mengandung jahe. Jadi sebaiknya dikonsumsinya setelah makan. Setelah makan. Ya, karena tidak perut kosong. Karena ya tadi itu dikhawatirkan kalau memang punya gangguan asam lambung dia kambuh. Iya. Dan juga memang pada orang-orang yang sedang kambuh, artinya saat itu sedang serangan, hindari dulu. Oke. Ya, nanti kalau sudah stabil baru dicoba. Nah. Oke. Nah nih dok, ini harus ditunggu juga, nggak langsung diminum ya dok? Jadi didinginkan dulu ya? Didinginkan dulu seperti tadi yang pertama, kemudian kita tambahkan madu secukupnya. Karena reaksi enzimatik madu kan tidak boleh di suhu panas ya, harus Betul. suam-suam di bawah 40 derajat kalau bisa baru kita minum. Ini udah dok ya? Sudah, ya. Dok. Wangi sekali ya. Nah, apakah ini dapat dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui? Kalau ibu hamil dan menyusui bisa, tapi jangan terlalu banyak. Karena ini sebenarnya bumbu dapur yang aman, relatif aman. Kecuali tadi yang pertama ada kunyit ya. Jadi untuk ibu hamil trimester pertama sebaiknya juga hati-hati. Tapi tadi dosis kunyitnya juga kecil sih, cuma harus hati-hati. Sebaiknya hindari dulu, ganti aja dengan yang lain. Kan ini ada resep yang kedua. Oke, bagaimana dengan penyakit tertentu dok? Ada yang nggak boleh nggak mengkonsumsi 2 ramuan ini? Sebenarnya relatif aman untuk semua kasus, hanya saja tadi itu, jika ada gangguan lambung atau dia punya penyakit mah yang sedang kambuh, sebaiknya dihindari dulu, tunggu stabil. Dan konsumsinya jangan lupa setelah makan. Setelah makan ya. Dan lifestyle tetap nomor 1 ya dokter Betul. Nisa. Jadi makan gizi seimbang, Tidur olahraga yang cukup. tepat. Iya, oke, dan Iya. kelola stres dengan baik. Nah, benar ini mesti sekali. dicoba nih dok Nisa nih. Iya, Ini penasaran kayaknya nih, dok Dok. Nisa penasaran nih. Dari tadi baunya tuh udah Oke. Iya, karena enak ada daun banget. pandan Iya. ya. Iya. Iya. Oke, mungkin bisa kita tuang dok. Boleh di sini nanti kita tuang. Ini cukup airnya saja dok yang kita. Cukup airnya saja, Oke. kita saring, Iya. kita ambil kira-kira 1 cangkir, Satu cangkir, ya. cangkir maksimal 1 gelas ya sehari. Kemudian kita tambahkan madu. Setelah Oke. itu baru kita konsumsi hangat ya, tidak kalau ditambah madu tidak boleh panas. Oke, baik. Wah, dok Nisa abis ini makin seger nih ya. Iya, tentunya. Makin kuat menghadapi tantangan hidup. Tantangan pancaroba Oh, iya, terutama ya. pancaroba ya. Kecerdasan selnya Oke. teruji dan Iya, benar sekali. Iya. Silakan dok Nisa dicoba. Oke, mungkin coba saya cium dulu ya Iya. baunya ya dok ya. Ini aromanya berasa sekali sih, aroma daun-daunannya ya dok ya. Iya. Jadi menyegarkan sekali. Tapi rasanya kalau tanpa madu tuh Coba dok Nisa. Seperti apa rasanya kalau tanpa madu ya? Iya. sudah cukup enak sih dok. Enak karena Wah. wangi. Aromaterapinya masuk ya. Jadi Iya. dia minyak atsiri dari berbagai daun-daunan tadi itu memang karena direbus dia menguap. Jadi itu bagus sekali memang sekaligus untuk pernafasan dan daya tahan tubuh. Iya, jadi memang tanpa pakai madu atau pemanis pun rasanya Sudah sudah enak. cukup enak gitu Betul, ya. iya. Heeh. Dan mungkin kalau kita sedang flu nih, kita mengkonsumsi minuman herbal itu ya dalam kondisi hangat, ada uap-uapnya Betul. membantu melegakan pernapasan Pernafasan, juga dok ya. betul. Jadi, dan Wah. menyamankan pencernaan yang paling Yes. penting karena kita nafsu makan kita juga jadi baik. Ya. Betul. Oke. Iya. Jadi ini meningkatkan nafsu makan ya dok ya? Sebenarnya sih tidak terlalu, kendalinya tetap ada di kita. Oke, Iya. jadi yang diet-diet di rumah intinya tuh sehat dulu aja Iya. ya. Nggak usah diet-diet dulu, terutama Iya. lagi musim pancaroba seperti ini ya dok ya. Betul, Oke. dan- Baik dok, terima kasih dok untuk racikan herbalnya hari ini. Sama-sama, Luar biasa dan Dokter tentunya Haikal, sangat Dokter Nisa. membantu Terima kita kasih, untuk bisa dokter. menghadapi musim pancaroba. Ya benar banget. Tapi Kak, abis ini setelah kita bahas tentang rempah-rempah, kita akan membahas tentang buah-buahan. Nah ya, katanya ini ada suatu buah yang banyak sekali distigmakan negatif karena bikin gendut. Tapi sebetulnya banyak manfaatnya untuk kesehatan loh. Ya, buah favorit Kakak kan itu ya. Pastinya. Nah kita akan simak sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Sehat.